Shalom, selamat pagi. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita HKBP Resort Surabaya. Hari ini kita sudah tiba di tanggal 23 Desember tahun 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu saya ajak untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua. Tapi sebaiknya saya akan membaca mulai dari ayat yang pertama. Beginilah kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab sekali lagi, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 2 dalam bahasa Batak dikatakan begini: Aida maha holomo domakuku bitanaon jala hagula pun akabangso. Alai nabi carnema jahuba di atasmu, jala marsinodang hamuliona di atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara kekasih, tanpa terasa perayaan Natal tahun ini akan segera kita akhiri. Besok tanggal 24 malam kita akan berkumpul di gereja dalam ibadah perayaan malam Natal. Besoknya tanggal 25 dan tanggal 26 kita akan melaksanakan puncak perayaan Natal tahun ini. Dan sebelumnya sejak kita memasuki bulan Desember, kita sudah melaksanakan arak-arakan perayaan Natal melalui Natal seksi ataupun kategorial di gereja kita masing-masing. Ingatkah Amang Inang? Hari ini tanggal 23 saatnya kita sebagai keluarga mengambil bagian dalam perayaan Natal tahun ini. Saya mengingatkan lagi, hari ini Amang Inang akan atoras merpungu mahamu di jabu rabdo kakayana kota untuk melaksanakan perayaan Natal keluarga. Ini sudah menjadi ketentuan di gereja kita HKBP. Maka acara pun sudah disiapkan oleh gereja kita. Saya berharap semua keluarga HKBP Resort Surabaya akan dengan hikmat melaksanakan perayaan Natal dalam keluarga masing-masing. Kamu akan atoras, namanginan, opung, kamu magabi pahalado di Natal Budarion. Kamu magabi situa, kamu magabi pandita. Maka saya percaya, saya berharap tidak ada satu keluarga pun di HKBP Surabaya, Resort Surabaya ini yang tidak melaksanakan perayaan Natal keluarga hari ini. Nah, saudaraku, memperhatikan kitab Yesaya pasal 66 ini dikategorikan pada kitab Trito Yesaya, bagian ketiga dari kitab Yesaya. Ini berbicara pasca pembuangan di Babel. Kehidupan umat Tuhan semasa mereka hidup dalam masa pembuangan di Babel, bahkan setelah mereka sudah kembali ke Yerusalem, tentulah kehidupan mereka belum pulih sesungguhnya. Masih ada rasa trauma dalam kehidupan mereka karena mengingat betapa sakitnya hidup jauh dari Tuhan, betapa sakitnya hidup yang
di bawah kekuasaan bangsa lain, apalagi bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka sangat dimungkinkan hal-hal traumatik yang mereka alami selama pembuangan di Babel itu membuat mereka menjadi ragu akan kasih Allah. Keraguan-raguan itu menjadi momok dalam kehidupan mereka. Apakah Tuhan mengasihi mereka? Nah, maka saat itulah Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan memberikan pesan pengharapan bagi mereka. Dan tidak tanggung-tanggung. Harapan ini, ajakan ini luar biasa. Karena mereka diajak untuk bangkit menjadi terang. Bangkit artinya miliki semangat baru karena Tuhan telah membebaskan. Miliki semangat yang baru karena mereka sudah bebas dari masa pembuangan. Jadi mereka harus bangkit. Dan setelah mereka bangkit, mereka harus kembali lagi kepada titohnya sebagai umat pilihan, menjadi terang. Ini adalah janji Allah. Maka dikatakan pada nats renungan hari ini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, janji ini sudah digenapi melalui kehadiran Yesus Kristus. Maka setiap kita merayakan Natal setiap tahunnya, sesungguhnya yang kita rayakan adalah terang Tuhan. Yang kita rayakan adalah kemuliaan kita sendiri karena Allah telah datang. Dia meninggalkan tahta kemuliaannya, datang ke dunia ini hanya untuk menyelamatkan kita. Luar biasa, bukan? Hanya untuk menebus kita. Hanya untuk menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Kita dikembalikan pada bagaimana Allah menciptakan manusia itu pada hari yang ke-6. Dan kita dipanggil menjadi anak-anak terang. Bangkitlah. Amanginan, kita harus sadar memang dunia ini selalu dipenuhi dengan kegelapan. Dunia ini seolah-olah ingin menutupi pandangan kita akan kasih Tuhan supaya kita tetap mengikatkan diri pada dunia ini. Maka sia-sialah hidup kita kalau kita tidak mau move on, bangkit dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Kita dipilih, diutus menjadi terang. Maka semangat Natal tahun ini membawa kita untuk memiliki perjumpaan yang tulus, perjumpaan yang ikhlas, perjumpaan yang penuh dengan sukacita dengan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dialah terang hidup kita, dialah kemuliaan kita. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dari gelapnya dunia ini. Engkau telah memberi anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai juru selamat kami, sehingga dosa tidak lagi berkuasa menghambat langkah kami menuju kehidupan yang kekal. Engkau memanggil dan mengutus kami supaya kami menjadi terang bagi dunia ini, kami menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih untuk masa-masa perayaan Natal yang telah dapat kami lakukan hingga puncaknya pada tanggal 24 malam, 25 dan 26. Biarlah perayaan Natal tahun ini tidak sebatas tradisi dan seremonial belaka dalam kehidupan kami, tetapi kami sungguh-sungguh merasakan kemuliaan terang yang telah Tuhan nyatakan bagi kami, sehingga kami menjalani hidup kami dengan penuh sukacita. Terang dan kemuliaan yang daripada Tuhan menjadi pengharapan kami, sehingga manakala di antara jemaat-Mu ada yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Yang sedang kalut karena beban kehidupan yang menerpa mereka, mereka bangkit
dengan semangat yang baru dan oleh tuntunan cahaya terang-Mu, kami akan semakin merasakan hidup yang dipulihkan. Kami tidak ragu-ragu lagi akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin.